Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 10 ya. Kita sampai di bab baru, yakni menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi. Nah, indikator yang diharapkan adalah kalian mampu mendeskripsikan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menganalisis hubungan pembukaan dengan batang tubuh UUD 45, menganalisis perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan negara komunis, menampilkan negara contoh sikap positif terhadap konstitusi negara. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Ini adalah peta konsepnya. Oke, ya. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan pembukaan UUD. Pembukaan UUD 45 merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat bangsa Indonesia serta cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional maupun internasional. Pembukaan UUD 45 dijadikan norma fundamental atau rumusan atau norma yang utama. Rumusan kata dan kalimatnya tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu. Pengubahan pembukaan UUD 45 berarti pengubahan esensi cita, moral, dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Jadi, rumusan kata itu tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR. Ya, tidak boleh diubah. Maka mengubah kata, mengubah kalimat, itu akan mengubah esensi cita moral dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Nah, pembukaan UUD 45 dalam hubungannya dengan batang tubuh 45. Batang tubuh UUD 45. Kedudukannya bahwa pembukaan UUD 45 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi. Ya. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya UUD negara tersebut atau sumber hukum dasar. Pembukaan UUD 45 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 45. Jadi UUD 45 itu merupakan tertib hukum tertinggi, kedudukannya tertinggi, pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya UUD negara tersebut atau sumber hukum dasar. Dan yang ketiga adalah pembukaan UUD 45 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 45. Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 45. Yang pertama, alinea pertama, itu adalah keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Alinea kedua, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan pergerakan dalam melawan penjajah. Alinea ketiga, motivasi spiritual yang luhur, bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan alinea yang keempat adalah adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia disusun dalam UUD 45, berkedaulatan rakyat dan berdasar Pancasila. Jadi makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 itu adalah ini. Alinea pertama adalah keteguhan bangsa Indonesia untuk membela kemerdekaan. Alinea kedua, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan pergerakan dalam melawan penjajah. Alinea ketiga adalah bahwa motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan alinea keempat itu adalah fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia disusun dalam UUD berkedaulatan rakyat dan berdasar negara Pancasila. Makna pembukaan UUD 45 dalam perjuangan bangsa Indonesia, maknanya itu ada dua, teman-teman, universal dan lestari. Universal itu mengandung nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi. Universal itu menyeluruh, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa-bangsa yang beradab di muka bumi. Lestari itu karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara NKRI atau negara proklamasi 17 Agustus 45 atau negara hasil dari proklamasi 17 Agustus 45. Ya, jadi universal itu adalah menjadi nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di seluruh muka bumi. Nah, kalau lestari itu mampu menampung dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa negara selama bangsa Indonesia. Nah, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45. Pokok pikiran yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, mungkin kalian ingat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ya,
Pokok pikiran yang kedua, memajukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45 inilah yang penting untuk kita ambil hikmahnya. Ya, penting untuk kita ambil hikmahnya dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini penting. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat apakah negara Indonesia ini, negara kita sudah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi keempat pokok pikiran inilah yang penting untuk kita pahami dan penting untuk kita ketahui bagaimana keterkaitan dalam pembukaan UUD 1945. Hubungan pembukaan dengan batang tubuh UUD 45. Bahwa pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 45 merupakan suasana kebatinan dari UUD negara Indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Ya. Jadi, pokok pikiran pembukaan UUD 45 itu adalah mencerminkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara Indonesia baik tertulis dan tidak tertulis. Nah, pembukaan UUD 45 mempunyai hubungan langsung dengan batang tubuh karena mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal. Nah, pembukaan UUD 45 mempunyai dasar falsafah negara Pancasila dan batang tubuh UUD 45 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Jadi pembukaan dengan batang tubuh itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan satu kesatuan yang sangat terpadu. Ya, jadi pembukaan itu suasana, ya, pembukaan itu suasana dari UUD negara kita yang ingin mewujudkan cita-cita hukum, ya, cita-cita hukum di negara kita ini, dan hukumnya itu hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, hubungan pembukaan dengan batang tubuh bahwa pokok-pokok pikiran dari pembukaan tadi itu diturunkan dalam pasal-pasal dalam batang tubuh di UUD 45. Jadi itu adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Gitu ya. Sampai di sini kalian kira-kira paham atau tidak? Kalau tidak paham silakan bertanya di kolom komentar ya. Nah, ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah UUD 45, yang kedua TAP MPR, yang ketiga undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan pelaksana, yang keenam adalah Kepres atau keputusan presiden. Ini adalah mutlak, ya, berdasarkan TAP MPR nomor 3/MPR/2003. Jadi yang pertama tata urutan peraturan perundang-undangan itu UUD 45, kemudian yang kedua TAP MPR, yang ketiga UU atau undang-undang, yang keempat adalah Permen, peraturan pemerintah, yang kelima adalah peraturan pelaksana, yang keenam adalah Kepres. Nah, ini ternyata sudah sampai di praktik kewarganegaraan yang kedua. Baik, sampai di sini dulu yang bisa Pak Septa sampaikan ya. Jika ada pertanyaan mengenai materi, kalian bisa bertanya kepada Pak Septa melalui kolom komentar di channel YouTube. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Oh ya, jangan lupa kalian menjawab pertanyaan yang Pak Septa ungkapkan, yang Pak Septa utarakan nanti di kolom komentar di channel YouTube yang sudah Pak Septa beri pin. Jangan lupa absen, tetap sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.